Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andini, NIM 120220007 dari kelas RC Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas perencanaan wilayah dengan dosen pengampu Pak Asirin STMT mengenai pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian, di mana outline pembahasannya yang pertama sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah, yang kedua pokok pemikiran teori Keynesian, yang ketiga definisi dan kebijakan pembangunan wilayah, yang keempat studi kasus di Indonesia. Yang pertama sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah dan para tokoh pendukungnya. Ekonomi Keynesian atau disebut juga Keynesianisme awal mulanya dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang pendekatan khasnya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian berkembang selama dan setelah depresi hebat. Dari ide-ide yang disajikan oleh Keynes dalam bukunya pada tahun 1936 dengan judul The General Theory of Employment, Interest and Money. Ekonomi Keynesian umumnya berpendapat bahwa permintaan agregat berfluktuasi dan tidak stabil. Ekonomi pasar sering mengalami hasil ekonomi makro yang tidak efisien dalam bentuk resesi ekonomi atau ketika permintaan rendah dan inflasi ketika permintaan tinggi. Dapat dikurangi dengan melakukan respon dengan intervensi pemerintah atau kebijakan ekonomi. Selanjutnya terdapat pendekatan teoritis dan ideologi politik teori Keynesian, di mana pendekatan teoritis yang digunakan oleh teori Keynesian yaitu rekonstruksi Keynesianisme, stimulasi sisi permintaan, dukungan sisi supply untuk industri utama, dan industri pendukung. Terdapat ideologi politik yang digunakan oleh teori Keynesian yaitu yang pertama intervensi pemerintah, di mana intervensi pemerintah adalah tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial dan ekonomi. Atau dengan kata lain, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempengaruhi pasar dengan tujuan mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar bebas. Yang kedua, demokrasi sosial, di mana demokrasi sosial adalah gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah. Akan tetapi, perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap, disahkan oleh penguasa yang terpilih secara demokratis mayoritas. Yang ketiga, kohesi dan solidaritas teritorial nasional, di mana kebijakan kohesi adalah kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kebijakan kohesi adalah strategi suatu negara untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan harmonis secara keseluruhan dari wilayah-wilayah di suatu negara. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pokok pemikiran teori Keynesian. Teori-teori Keynesian dalam pembangunan wilayah disebut juga teori-teori yang menjelaskan terjadinya divergensi wilayah atau perkembangan wilayah menuju polarisasi atau mengkutub pada suatu titik. Yang pertama terdapat teori basis, di mana teori basis ini lebih menekankan pentingnya spesialisasi dan dampak permintaan dari wilayah lain atau eksternal untuk pertumbuhan produksi wilayahnya. Adapun besarnya permintaan yang ditentukan oleh harga barang yang diekspor di dalam wilayah tersebut, tingkat pendapatan wilayah di luar, harga barang substitusi di pasar wilayah lain atau eksternal. Kemudian, semakin tinggi kemampuan wilayah dalam memproduksi barang yang banyak, diminta wilayah lain atau mampu memproduksi barang yang bisa diekspor ke wilayah lain, maka wilayah tersebut semakin tinggi pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Kemudian terdapat teori sirkular dan kausal kumulatif, di mana konsep utama yang diusulkan oleh Myrdal terkait penjelasan kesenjangan wilayah adalah konsep teori sirkular dan kumulatif causation. Teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah, yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Di sini terdapat diagram alir yang di mana gambar tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan secara historis dikaitkan dengan 6 faktor utama dengan cara yang kompleks. Faktor-faktor ini
Faktor pendidikan dan pekerjaan, kepercayaan dan jaringan, prasangka dan diskriminasi, kebiasaan, norma dan adat istiadat, nutrisi dan psikologis, serta pendapatan dan kekayaan. Dapat disimpulkan dari uraian tersebut bahwa wilayah kekayaan perekonomian lama-kelamaan akan cenderung terakumulasi di suatu wilayah yang sudah sejahtera terlebih dahulu, sementara untuk wilayah yang miskin atau tertinggal akan terjebak dalam kemiskinannya. Untuk teori terakhir, teori kutub pertumbuhan, di mana teori kutub pertumbuhan mengacu pada sebab akibat kumulatif, khususnya hubungan potensial antara industri penggerak yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang diinduksi melalui hubungan antar industri, baik ke belakang maupun ke depan melalui rantai pasokan dan pertumbuhan industri lokal. Perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengkutub atau polarisasi di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah atau industri yang memiliki efek penggandaan dan keterkaitan ke belakang maupun ke depan. Secara ringkas, pokok pemikiran Keynesian dalam pembangunan wilayah antara lain, yang pertama teori-teori Keynesian menjelaskan alasan mengapa kesenjangan pertumbuhan wilayah tetap terjadi dan bahkan direproduksi dari waktu ke waktu dalam perekonomian yang bertumpu pada mekanisme pasar bebas. Yang kedua, model Keynesian ini berfokus pada peran pemerintah dan juga penawaran dalam menjelaskan pertumbuhan suatu wilayah. Yang ketiga, menurut teori Keynesian, pasar bebas dilihat sebagai sesuatu yang berpotensi meningkatkan kesenjangan daripada mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayah. Karena kekuatan pasar bebas jika dibiarkan berjalan secara spasial, pertumbuhan ekonomi tetap tidak akan seimbang. Yang terakhir, menurut teori Keynesian, pada perekonomian pasar bebas, terjadi aglomerasi industri yang mengarah pada konsentrasi kumulatif modal, tenaga kerja, dan output di wilayah tertentu dengan mengorbankan wilayah yang lain. Kemudian terdapat penyebab kesenjangan wilayah, di mana teori Keynesian berpandangan bahwa penyebab kesenjangan wilayah antara lain yang pertama deregulasi dan liberalisasi pasar. Teori Keynesian berpandangan bahwa deregulasi atau pasar bebas berdampak negatif bagi pemerataan ekonomi wilayah. Yang kedua, kelemahan struktural, di mana kelemahan struktural termanifestasi dalam defisit perdagangan dan kerentanan terhadap semua jenis guncangan sehingga kelemahan struktural akan mudah terekspos oleh krisis global. Yang ketiga, investasi yang rendah. Teori Keynesian berpandangan bahwa rendahnya investasi mengakibatkan kesenjangan wilayah. Yang keempat, perpindahan atau pengurasan. Modal yang terus-menerus dari wilayah miskin ke wilayah yang maju mengakibatkan wilayah miskin tetap miskin dan wilayah kaya akan semakin kaya. Yang terakhir, ketidakcukupan partisipasi pemerintah dalam pembangunan, di mana penyebab kesenjangan wilayah menurut teori Keynesian adalah karena pemerintah kurang mengintervensi dalam pembangunan, kurang dukungan pendanaan dalam pembangunan. Pembahasan yang ketiga mengenai definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Yang pertama, pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal. Kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Sebuah pendekatan proaktif fokus pada mengatasi masalah sebelum masalah tersebut muncul. Kebijakan proaktif dapat bisa lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis. Kemudian terdapat investasi publik pada infrastruktur. Perlunya investasi publik di infrastruktur akan meningkatkan pendapatan ekonomi wilayah. Investasi publik sebagai prinsip di dalam makroekonomi sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya terdapat kebijakan pembangunan wilayah, di mana kebijakan pembangunan wilayah untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah menurut teori Keynesian yaitu bantuan untuk wilayah secara ekstensif, bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis, desentralisasi kewenangan dalam meregenerasi ekonomi wilayah dari nasional ke pemimpin-pemimpin dan lembaga-lembaga di tingkat subnasional, pengendalian pembangunan industri, investasi infrastruktur, perencanaan spasial, nasionalisasi industri, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, inovasi kelembagaan perekonomian, pembangunan kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda.
Untuk selanjutnya, di sini terdapat studi kasus, yaitu mengenai pengembangan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. Untuk wilayah Nusa Tenggara dapat dikatakan merupakan wilayah yang relatif homogen, akan tetapi di sana terdapat dua kota yang perkembangannya menonjol dibandingkan kota-kota lainnya, sehingga dapat dianggap sebagai nodes bagi Nusa Tenggara. Dengan demikian, walaupun masih dalam tahap yang sederhana, Nusa Tenggara dapat disebut sebagai wilayah nodal atau wilayah fungsional. Banyak kawasan-kawasan di Nusa Tenggara yang potensial untuk pariwisata, baik karena flora dan faunanya serta keindahan alamnya yang unik. Hal ini sekarang belum dikembangkan secara optimal. Jika ini dikembangkan dengan baik, maka sektor pariwisata ini dapat menjadi leading sektor bagi Nusa Tenggara dan akan menarik perkembangan seluruh Nusa Tenggara karena efek penetasannya. Persyaratan untuk menetes ini cukup bagus dengan melihat potensi yang dimiliki oleh Nusa Tenggara seperti flora fauna, pemandangan yang indah dan unik, kesenian setempat, serta berbagai kerajinan tangan seperti tenun dan mutiara. Terdapat tema pengembangan wilayah Nusa Tenggara. Yang pertama, pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri meeting, insentif, convention, dan exhibition. Yang kedua, penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim atau kelautan melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut. Yang ketiga, pengembangan industri berbasis peternakan, terutama sapi dan jagung, serta pengembangan industri pangan dan tembaga. Lalu terdapat sasaran utama pengembangan wilayah Nusa Tenggara, di mana yang pertama percepatan satu kawasan perkotaan metropolitan baru, serta mewujudkan optimalisasi peran satu kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga buffer urbanisasi. Kemudian pengurangan jumlah desa tertinggal menjadi sedikit 260 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 100 desa. Yang terakhir, perkuatan 5 pertumbuhan sebagai pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan wilayah. Terdapat arahan kebijakan dan strategi pengembangan tata ruang wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. Arahan kebijakannya untuk mewujudkan pusat pengembangan lumbung ternak nasional, pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan, hortikultura, dan perkebunan, pertanian tanaman pangan, serta kehutanan. Kemudian kelestarian ekosistem kepulauan dan kawasan berfungsi lindung minimal 30%, kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional. Yang terakhir, kawasan strategis nasional perbatasan dan ekonomi. Dengan strategi yaitu perwujudan struktur ruang wilayah, yang kedua pengembangan kawasan lindung, yang ketiga pengembangan kawasan budidaya, yang keempat pengembangan kawasan strategis nasional perbatasan dan ekonomi. Di sini terdapat tabel dari Nusa Tenggara dengan total kabupaten 28 dan total kotanya 3. Selanjutnya terdapat arahan kebijakan dan strategi pembangunan daerah tertinggal wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. Arahan kebijakannya yaitu untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang difokuskan untuk upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, dan pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas. Terdapat strateginya, yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan, meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan, meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal. Kemudian mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal untuk pelayanan dasar publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi listrik, telekomunikasi, serta mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang pangan dan perumahan di daerah tertinggal. Yang terakhir, memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan pendidikan, penyuluh pertanian, pendamping desa di daerah tertinggal. Di sini pun terdapat peta sebaran daerah tertinggal wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dengan yang berwarna merah merupakan daerah tertinggal, warna kuning merupakan daerah terantaskan, dan warna hijau merupakan non-daerah tertinggal. Selanjutnya terdapat arahan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dan resiko bencana wilayah Nusa Tenggara.
dengan arahan kebijakannya yaitu untuk mewujudkan peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana, yang kedua penguatan tata kelola penanggulangan bencana di pusat dan daerah, dengan strategi yang pertama internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan melalui penyusunan kajian dan peta risiko bencana tingkat kabupaten atau kota, integrasi kajian dan peta risiko dalam RPJMD dan RT/RW provinsi, kabupaten atau kota, penyusunan rencana kontingensi menghadapi bencana banjir, kekeringan, tanah longsor, letusan gunung api, dan cuaca ekstrim. Yang kedua, penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana melalui mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana dalam masyarakat, peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat, rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam, pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar das kritis. Yang ketiga, peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana, penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung api, dan cuaca ekstrim, penyediaan sistem pemantauan gunung api, penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana tsunami, gempa bumi, dan letusan gunung api, pengembangan desa tangguh bencana. Di sini terdapat indeks risiko bencana pusat pertumbuhan dan juga peta indeks risiko bencana wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, di mana untuk indeks risiko bencana pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, untuk yang paling tinggi terdapat di Kota Bima, yang kedua Lombok Barat, dan yang ketiga terdapat di Kota Sika. Dan yang paling rendah terdapat di Kota Mataram, kemudian Kota Lombok Utara, dan juga Kota Kupang. Untuk peta indeks risiko wilayah Pulau Nusa Tenggara, untuk bagian berwarna merah merupakan risiko tinggi bencana, yang untuk warna kuning merupakan resikonya sedang, dan warna hijau resiko rendah. Kemudian yang terakhir terdapat interaksi antar pulau dan dampaknya kepada kualitas lingkungan. Ada 5 hal yang perlu dikembangkan dalam wilayah Nusa Tenggara, yaitu pembangunan belum diintervensi dengan kebijakan apapun, laju pertumbuhan penggunaan lahan existing di pulau kecil terutama untuk pertanian dan permukiman yang subsistence, kebutuhan non-pertanian didatangkan dari Pulau Lombok. Yang kedua, kebijakan dengan prioritas pada peningkatan kegiatan pertanian dan perkebunan melalui peningkatan laju pertumbuhan serta peningkatan kegiatan industri lokal untuk kebutuhan antar pulau naik. Pendekatan pembangunan adalah pendekatan sektoral untuk semata kepentingan pemenuhan peningkatan pertumbuhan kebutuhan ekonomi wilayah kepulauan. Yang ketiga, kebijakan dengan prioritas pada peningkatan kegiatan industri, pertambangan melalui peningkatan laju pertumbuhan lahan industri yang disertai dengan menurunnya kegiatan pertanian. Pendekatan pembangunan dilakukan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi di setiap pulau. Yang keempat, memberikan pertumbuhan ekonomi pada setiap pulau yang dihuni. Pendekatan pembangunan dilakukan secara sektoral untuk kepentingan ekologis. Yang terakhir, kebijakan dengan prioritas peningkatan pertanian, pertambangan, dan industri pada setiap pulau, tetapi ditambah prioritas pada peningkatan kegiatan penghijauan, konservasi pulau-pulau kecil, dan kegiatan pariwisata. Untuk kebijakan ini merupakan upaya menyeimbangkan kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kepentingan ekologi tanpa persyaratan minimal luas lahan alami. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.